Hosiana, dimuliakan Yesus Sang Mesias, Raja keadilan, kebenaran, penuh hikmat, kebijaksanaan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan Minggu Advent, Pekan Keluarga Minggu Advent. Hari ini kita memasuki hari kelima Pekan Keluarga Minggu Advent. Terlebih dahulu mari saja kita berdoa. Terpuji kekal Tuhan, kami sudah berada di Minggu Advent dalam Pekan Keluarga yang kami laksanakan. Kami sudah berada di hari kelima pelaksanaan Pekan Keluarga Minggu Advent ini. Kami mau membaca dan kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus senantiasa akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh kami mengerti, kami boleh lakukan di sepanjang perjalanan hidup, semasa Tuhan memberikan kami nafas hidup hingga kini. Amin. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita semua yang ada, ketika kita berada di hari kelima pelaksanaan Pekan Keluarga, bagian perikop firman Tuhan yang dipersiapkan saat ini adalah dalam kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Wahyu pasal 21, dibaca ayat 1 sampai ayat 8. Baik, mari saya akan membaca Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 yang berkata seperti ini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang
membunuh orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang untuk kematian yang kedua. Berbahagia kita yang mendengar firman-Nya dan kita mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Keluarga-keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini bersama-sama kita memperhatikan di perikop yang kita sudah baca tadi, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Perikop ini berbicara tentang ciptaan baru. Ya, ciptaan baru. Penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ini juga kalau kita perhatikan diajarkan dalam Yesaya 65 ayat 17 dan pasal 66 ayat 22, dan selanjutnya tersimpul ketika kita membaca dalam Mazmur 102 ayat 26 dan ayat 27. Kita juga bisa lihat bandingan di ayat Matius pasal 5 ayat 18, Markus 13 ayat 31, Lukas 16 ayat 17, 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, penegasan di sini menyatakan bahwa segala sesuatu yang jahat, apapun yang lain yang dimaksudkan di sini, pemikiran yang utama ialah bahwa sesungguhnya pengucilan iblis dari orde kehidupan yang baru. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat 2. Kalau di sini dikatakan kota yang kudus. Selanjutnya digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 9 dan seterusnya dan ayat berikutnya, walaupun di sana yang dimaksudkan adalah manifestasi. Sekali lagi dinyatakan di situ manifestasi dalam zaman kerajaan 1000 tahun. Sedangkan di sini ditunjukkan selaku waktu yang ada, selaku terakhir dalam keadaan yang abadi, yang kekal dari kemanusiaan yang ditebus. Luar biasa, saudara-saudara. Kota yang dimaksud sebenarnya di sini adalah gereja yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, segi yang ada ini dari hubungan gereja yang ada dengan Kristus telah dikemukakan. Mari kita lihat itu, misalnya silakan baca di Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, perhatikan di ayat 3. Di situ dikatakan juga ada suatu suara yang nyaring dari tahta memproklamirkan atau memproklamasikan kesatuan daripada Allah, seterusnya dengan manusia. Tinggalnya Allah bersama-sama dengan manusia. Itu dalam bahasa Yunani disebut skene, kemah. Ya. Di sini dapat berhubungan bukan dengan kemah suci di padang gurun, melainkan kepada kemuliaan. Kalau dikatakan kemuliaan Shekinah, istilah Yunani skene hampir sama kedengarannya dengan Shekinah. Dan yang terakhir menjadi biasa dipakai selaku istilah pengganti bagi nama Allah.
bandingkan itu dengan bagaimana kita melihat dari apa yang dinyatakan di sini. Apabila ada dua orang duduk dan antara mereka mendapat perkataan-perkataan Taurat, sekinah yang ada di antara mereka, kita lihat perbandingannya di ayat 4 dan Wahyu pasal 7 ayat 17, 1 Korintus pasal 15 ayat 54, Yesaya 35 ayat 10. Selanjutnya saudara-saudara, di ayat 4 dan 5, pemikiran dari kedua ayat yang ada ini diterapkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 terhadap pengalaman sekarang dari orang Kristen yang telah diterjemahkan ke dalam kerajaan Allah. Kolose, ya sekali lagi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 13 itu bisa dilihat dan dibaca, dan kita merasakan bagaimana kekuasaan-kekuasaan dari zaman yang akan datang. Baca Ibrani pasal 6 ayat 5. Selanjutnya saudara-saudara, di ayat 6 kita melihat semuanya telah terjadi. Kalau kita melihat itu di pasal 16 ayat 17 menjadi jelas. Perhatikanlah bahwa Allah adalah Omega. Jadi sekali lagi Omega, bukan Omega ya. Omega. Dan juga Alfa. Omega dan Alfa. Akhir dan juga awal. Nah, itu. Sifatnya menjamin kebenaran dan pernyataan yang ada ini. Kepastian dari penyempurnaan yang diumumkannya. Janji yang penuh kasih karunia yang ditambahkan, menggemakan di Yeremia 55 ayat 1. Sehingga di ayat 7 mari kita lihat janji terakhir yang memberikan semangat bagi orang Kristen yang bertekun. Diberikan pemberkatan dari kota yang kudus itu dalam kerajaan 1000 tahun, dan dalam penciptaan yang baru adalah warisannya. Jadi kita menerima menjadi ahli waris. Ayat 8, berlawanan dengan penakluk-penakluk yang mewarisi kerajaan yang ada itu, berdirilah mereka yang merintangi mereka untuk kerajaan itu, yang terutama adalah, perhatikan di situ, penakut yang oleh karena takut akan manusia lantas menyangkal Kristus. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menyangkal Kristus lagi. Ya, minta maaf saya minum. Saya harus menyatakan di sini, jangan sampai menyangkal Kristus, karena apa yang dinyatakan di sini yang terutama adalah penakut. Ya, biasa kan ada yang penakut, yang oleh karena takut akan manusia, lalu dengan cepat dia lantas menyangkal Kristus yang menyembah antikristus. Bandingkan itu 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bersama dengan ini, mari kita lihat dia bergabung orang-orang yang tidak percaya, penakut. Orang-orang tidak percaya, termasuk ketika orang Kristen yang murtad. Ya, ada yang sudah percaya lalu meninggalkan bagaimana hidup dalam kehidupan kekristenan atau meninggalkan Kristus. Lihat itu misalnya dalam Titus, baca ya, bukan cuma lihat. Titus pasal 1 ayat 15. Sehingga dengan demikian kita juga perhatikan di ayat 16. Orang keji menjadi demikian oleh penyembahan mereka akan binatang itu. Lihat Wahyu pasal 17 ayat
4 dan ayat 5. Makna dari ayat yang ada ini menggemahkan ajaran perjanjian baru seluruhnya. Baca misalnya Matius 25 ayat 41 sampai 43, Injil Lukas 13 ayat 28, Injil Yohanes pasal 3 ayat 36, 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan juga ayat 10, Yakobus pasal 5 ayat 1 dan ayat-ayat berikutnya, 1 Petrus 4 ayat 17 dan ayat 18 dan juga yang ayat berikut yang lainnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari dalam kehidupan kita, ketika kita menjadi ciptaan baru, yang lama itu harus kita tinggalkan 100%. Sehingga dalam pekan keluarga yang ada di Minggu Advent saat ini, kita berada di hari keempat dalam pelaksanaan pekan keluarga di hari keempat. Memaknai masa penantian kedatangan Kristus, kita pertama harus persiapkan diri kita dengan utuh. Dan juga persiapkan diri kita dalam penantian Yesus Kristus pada kedatangan yang kedua kali. Kita semua diingatkan untuk teguh dalam iman, kokoh dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Kristus. Apapun situasi, apapun kondisi yang dihadapi, mari kita hadapi dengan tegar mekar, sabar dan tabah, tawakal. Teladanilah ketabahan yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita, ketika dia menghadapi penderitaan dalam melawan kuasa dosa dan juga kematian atau wafatnya. Dalam situasi dan kondisi hidup bagaimanapun, panggilan kita tetap, yaitu jadilah duta-duta Kristus, jadilah surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang yang ada dalam menjalani kehidupan yang sesuai kehendak Kristus. Oleh karena itu pula, saya mengajak kita sebagai keluarga yang adalah pengikut-pengikut Kristus, adalah kita saling menghibur, saling menguatkan untuk terus setia mengikut Kristus sampai akhir hayat kita. Setialah sampai akhir hayat kita. Dalam kehidupan kita bersekutu dengan Kristus, ada masa depan yang pasti menjadi ciptaan baru, hidup dalam kerajaan Allah. Tuhan akan menolong dan memberkati hidup kita. Amin.